sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang reaksi yang terjadi di hidrokarbon. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar tentang isomer. Nah, isomer itu apa sih, Bu? Isomer itu adalah suatu kondisi di mana suatu senyawa itu memiliki rumus molekul yang sama, tetapi senyawanya berbeda. Nah, misal bagaimana sih, Bu? Misal ada senyawa dengan rumusnya C3H8. Nah, bahan bakunya C-nya sejumlah 3, hanya sejumlah 8. Nah, di situ ternyata bisa jadi senyawa apa saja, Bu? Oh, bisa jadi misalnya dia jadi propana, atau misalnya diubah jadi satunya metil. Pokoknya bahan bakunya totalnya C-nya tetap 3, hanya ada 8. Itu bisa kita otak-atik jadi berapa senyawa. Nah, itu yang namanya isomer. Nah, jenisnya isomer itu ada beberapa, ada isomer fungsional, ada isomer apalagi geometri dan lain sebagainya. Di senyawa alkana, alkena dan alkuna masing-masing itu memiliki isomer. Ya, jadi melalui video ini saya harap kalian nanti dapat menentukan jumlah isomernya berapa dan dapat menentukan isomernya apa saja dari suatu senyawa. Oke, yuk check it out. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya isomer. Ya, kondisi di mana jumlah C hanya sama, rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda, bisa membentuk senyawa yang berbeda. Nah, isomer itu ada beberapa, misal ada isomer posisi, ada isomer kerangka, ya, kemudian ada isomer geometri. Oke. Nah, contoh pada alkana. Ya. Isomer pada alkana. Misal di sini ada, tolong saya buatkan isomer pada butana C4H10. Itu 2, 3, 4. Oke, ya. Isomer posisi ini yang di otak-atik adalah ikatan rangkapnya. Ya, yang ini yang di otak-atik adalah si cabang. Isomer geometri yang di otak-atik itu ada disebut dengan atau gugus alkil. Biasanya ini ada di senyawa alkena, yaitu bisa membentuk cis atau trans. Ya, kita coba dulu. Karena alkana dia tidak ada ikatan rangkap, sehingga dia hanya bisa membentuk isomer kerangka. Cabangnya yang di otak-atik, ya. Bentuk yang pertama seperti ini, namanya N-butana. Ya, normal karena dia lurus. Kemudian tak bolak-balik, Bu. Yang penting modalnya C4H10. 2, 3. Jadi sini. Oke. Hanya 3. H2. 3. Oh, ini H. Ini CH3. C-nya 1, 2, 3, 4. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sama-sama ya, C4H10. Ternyata dia bisa membentuk namanya adalah 2 metil propana. Oke, ya. Bu, yang ini tadi tak pedot, tak taruh di yang sebelahnya sini, ya. Ini putus, tak taruh di sini cabang. Nah, kalau ini putus tak taruh di pinggir, Bu. Oke. Misal 1, 2, 3. Cabang tak taruh di sini, Bu. Oke, misal ya, misal CH3.
cabangnya tak otak-atik, tak geser sini namanya beda, tak geser sini namanya beda, tak geser sini namanya beda, karena tak taruh di pinggir. Nah ternyata bentuknya bukan lagi 1 metil, ternyata namanya tetap N-butana. Oke, ternyata berarti yang ini tidak termasuk isomer. Oke, berarti caranya itu nanti diotak-atik bagaimana caranya kalau sama-sama C4H10 tapi namanya berbeda. Oke, kemudian misal di sini ada yang senyawa alkena, isomer pada alkena. Ya, misal pertama saya mau buat isomer posisi. Isomer posisi pada ya C4H8 ya. Tak kasih rangkapnya di sini. CH-nya 2, ini H, ininya 2, ininya 3. Oke, berarti namanya adalah 1 butena. Rangkap ini tak geser ke tengah, misal 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini tak geser, CH2. Yang ini CH, ini CH, yang ini CH, ini CH3, ini CH3. Oke, berarti gugusnya ada di nomor 2, namanya 2 butena. Oke, itu 2, 3, 4. Ini hanya 6, 7, 8. Sama-sama C4H8. Satunya bisa jadi 1 butena, yang satunya jadi 2 butena. Bu, misal ya, ini tadi di sini terus tak geser ke sini, sekarang mau tak geser ke sini. C rangkapnya di sini. H2 CH, di sini ada CH2. Bu di sini. Berarti 3 butena, hati-hati. Penamaannya kan dari kanan karena yang paling dekat dengan rangkap, sehingga namanya tetap 1 butena. Jadi hati-hati. Ini enggak masuk di isomer karena sudah sama dengan ini. Ya, jadi menentukan isomer itu jangan lupa untuk diberi nama biar enggak bingung. Ya. Kemudian contoh yang kedua, misal saya mau buat isomer kerangka, ya, yang saya otak-atik cabangnya pada 2, 3, sama-sama C4H8, ya, tak taruh sini, hanya 2, CH2, CH3. Cabang ini tak taruh di bawah. Namanya 1 butena. Itu rangkapnya tetap ini tak pindah ke sini. C H2 itu 2, 3, 4 pas. Ininya 3, ininya 3. Berarti namanya adalah 2 metil ya, 2 metil ya, ini rangka rantai induk. 2 metil 1 propana. Sama-sama jumlahnya sama-sama C4H8. Kalau rantai ini cabangnya tak putus 1, dia jadi ini. Bu, bisa diputus lagi, Bu, bisa. Kalau rantainya panjang, ini putus lagi, tempelkan di sini. Oke, yang penting namanya harus beda. Cabangnya boleh jadi 2, boleh. Ternyata banyak Bu yang tak putus-putus jadi 3 cabang, Bu, boleh, silakan. Oke. Kemudian ada isomer geometri. Nah, ini misal terjadi pada butena juga. Misal pada 2 butena. 2 butena itu gambar tuh 2, 3, 4. Ini ya. CH3 CH3. Oke. Berarti itu C. Ya, ini rangkap. Terus yang ininya jadi CH3, CH-nya 3, ini H, ini H. Terus
kondisi ini di mana CH3 sama CH3 ini letaknya sejajar, namanya cis 2-butena. Oke. Kemudian ini bisa dibalik, diputer. CH3, ininya CH3, ini H, ini H. Letaknya berseberangan. Ya, berseberangan, namanya trans 2-butena. Oke. Berikutnya sekarang kita pada alkuna. Di alkuna, karena dia tidak memungkinkan membentuk cis dan trans, dia hanya bisa membentuk isomer posisi dan isomer kerangka. Misal pada 1 pentuna. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentuna. Oke. Terus kemudian dia bisa membentuk ini, misal rangkapnya tak geser ke sini, Bu. Jadi itu 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada ini. Dia namanya jadi 2 pentuna. Oke, bisa jadi ini tak geser lagi ke sini, Bu. Tuh 2, 3, 4, 5. Sini. Jadi berapa ini ya? Bukan jadi 3 pentuna loh ya, bukan 1, 2, 3, bukan, tapi penamaannya kan dari sini yang lebih dekat, rantai ujung sini 1, 2, namanya 2 pentuna. Yang ini tidak masuk di isomer karena sudah sama dengan yang ini. Oke. Kemudian berikutnya untuk pentuna, berarti ini bisa saya putus tuh 2, 3, 4. Ya, sama-sama pentuna, berarti C5 H delapan. Ya. Tuh 2, 3, 4, misal 5. Dari sini. 1 pentuna. H, H2, H2, H3. Oke. Cabang ini saya putus, saya taruh di sini, misal. Itu 2, 3, 4. Sini ada CH3. Ya. Ini tuh 2, ini CH3, yang ini C. Udah pas, sini CH. Berarti namanya adalah 3 metil 1 butuna, ya. Nah, rangkapnya jadi ikatan rantai induknya jadi ini. Bu, kalau ini kemudian saya geser ke sini, Bu, nanti dicoba sendiri di mana hasilnya membentuk senyawa yang berbeda. Oke. Yang ini tak taruh sini, Bu, tidak mungkin karena C ini nanti kalau menambah 1 lagi di sini misal, tidak mungkin. Ikatannya sudah 1, 2, 3, 4, 5 kan tidak bisa. Jadi sampai mentok selesai. Oke. Gampang ya, tidak usah bingung ya. Tadi sudah kita jelaskan atau kita bahas tentang isomer yang bisa ada di senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Pokoknya intinya di isomer itu modalnya sama, jumlah C dan H-nya sama. Bisa membentuk berapa senyawa, di otak-atik senyawanya beda. Nah, itu yang namanya isomer. Nah, langkah-langkah ya, caranya yang perlu digarisbawahi adalah ketika kalian membuat dari jumlah C dan H-nya sama, modalnya sama, bahan bakunya sama, susun jadi sebuah senyawa. Kemudian beri nama. Kalau tidak diberi nama, cabangnya dibolak-balik, itu takutnya nanti namanya sama, ya. Jadi diberi nama dulu. Kalau namanya sama berarti dia tidak masuk dalam hitungan isomer, dihitung 1 aja, tidak dihitung 2, ya. Tapi kalau dibolak-balik terus diberi nama, di situ kita sudah tahu, oh namanya beda, berarti senyawanya beda, berarti bisa dihitung dalam masuk
masuk hitungan isomer. Isomer jumlahnya ada berapa. Jadi Bu, saya misalkan C4H10, ini saya otak-atik ada jadi 10 senyawa yang beda Bu, misal loh ya. Berarti ada 10 isomer Bu, iya. Nah makanya jangan lupa untuk diberi nama dulu biar tidak salah ya. Oke, jangan bingung ya, ketemu lagi di materi selanjutnya.